Bayangkan ekonomi Indonesia sebagai sebuah mesin raksasa. Selama puluhan tahun, mesin itu berputar hampir sepenuhnya di satu poros, Pulau Jawa. Produksi, konsumsi, logistik, hingga keputusan investasi semuanya terpusat di sana. Namun memasuki 2026, kita sedang menyaksikan pergeseran yang pelan tapi fundamental. Sebuah mesin baru mulai menyala, dan kali ini bukan di Jawa, bukan pula sekadar di Sumatera atau Kalimantan. Mesin itu bernama Sulawesi. Selama ini perhatian publik tersedot pada ibu kota Nusantara di Kalimantan. Tapi di balik itu, ada perubahan struktural yang jauh lebih menentukan masa depan ekonomi Indonesia. Sulawesi sedang dibentuk sebagai pusat logistik, industri, dan perdagangan Indonesia Timur. Ini bukan wacana, bukan janji politik, ini sedang terjadi di lapangan. Hari ini di Inside Daily, kita tidak akan berhenti di permukaan. Kita akan membedahnya secara menyeluruh, dari geopolitik kawasan, revolusi logistik, hilirisasi industri strategis, hingga perubahan peta tenaga kerja nasional. Dengan data dan tren 2025 sampai 2026, inilah Sulawesi Debrief dan alasan kenapa pulau ini sangat krusial menuju Indonesia emas ke 2045. Pertanyaan kuncinya sederhana, kenapa Sulawesi? Jawabannya ada di peta. Jika kita tarik garis imajiner dari Australia ke Tiongkok, lalu dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia, titik temu jalur strategis itu berada di alur laut Kepulauan Indonesia LKI 2. Dan penjaga utama jalur ini adalah Sulawesi. Dalam konteks geopolitik Asia Pasifik yang makin tegang perang dagang, konflik Laut China Selatan, hingga fragmentasi rantai pasok global, posisi ini sangat mahal nilainya. Investor global tidak lagi sekadar mencari upah murah, mereka mencari stabilitas, akses energi, bahan baku, dan jalur logistik aman. Sulawesi menawarkan kombinasi itu sekaligus. Data ekonomi kuartal akhir 2025 menunjukkan sinyal kuat saat ekonomi global melambat akibat suku bunga tinggi dan ketidakpastian Eropa AS. Kawasan timur Indonesia justru tumbuh di atas rata-rata nasional. Yang menarik, pendorongnya bukan konsumsi, melainkan investasi langsung dan belanja modal. Artinya, uang besar datang bukan untuk berdagang, tapi untuk membangun. Disinilah kita melihat transisi penting. Sulawesi bergerak dari ekonomi berbasis komoditas mentah menuju ekonomi industri bernilai tambah. Ini bukan lagi pulau kakao dan cengkeh semata,